Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang anggaran bahan baku. Ini ada capaian pembelajaran. Siswa dapat menjelaskan konsep anggaran bahan baku dan pentingnya penyusunan dalam manajemen produksi, mengidentifikasi komponen utama dalam anggaran bahan baku, menjelaskan hubungan antara penyusunan anggaran bahan baku dengan efisiensi dan efektivitas produksi, memahami peran teknologi dalam penyusunan anggaran bahan baku dan implikasinya bagi manajemen produksi, mengaplikasikan konsep EOQ dari order point untuk menghitung jumlah pembelian bahan baku yang optimal, menggunakan perangkat lunak atau sistem tersedia membantu pengelolaan anggaran bahan baku. Ketujuh, menganalisis konsekuensi dari ketidakseimbangan persediaan bahan baku, menganalisis hubungan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan, mengevaluasi efektivitas anggaran bahan baku, mengevaluasi alternatif strategi, merancang anggaran bahan baku, dan terakhir mengembangkan strategi inovatif untuk meningkatkan penggunaan anggaran bahan baku sebagai alat mengidentifikasi peluang penghematan dan peningkatan efisiensi dalam proses produksi. Jenis bahan baku ada yang langsung, ini bagian dari produk jadi dan biayanya dengan mudah dapat ditelusuri dari biaya produk tersebut. Bahan baku ini sifatnya variabel, artinya berubah-ubah. Bahan baku tidak langsung, bahan baku yang dipakai dalam proses produksi, tetapi biayanya sulit ditelusuri dari biaya produk tersebut. Ini hanya merencanakan kebutuhan dan penggunaan bahan baku langsung. Bahan baku tak langsung akan direncanakan dalam anggaran biaya overhead pabrik. Overhead itu pengertiannya biaya yang di luar biaya tenaga kerja langsung dan bahan baku langsung. Penyusunan anggaran bahan baku, hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, budget bahan baku hanya menyangkut kuantitas bahan baku. Budget bahan baku dibuat untuk setiap jenis produk. Budget bahan baku dibuat untuk satu periode budget tertentu, misalnya 1 tahun, 3 bulan, atau bulanan. Budget bahan baku sebaiknya dibuat atas dasar pemakaian bahan baku yang sebenarnya untuk mempermudah pengendalian bahan baku. Anggaran bahan baku terdiri dari satu kebutuhan, anggaran kebutuhan bahan baku, disusun berdasarkan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. Kebutuhan diperinci menurut jenisnya dan macam barang yang dihasilkan. Anggaran kebutuhan baku untuk merencanakan jumlah fisik bahan mentah langsung yang diperlukan, bukan nilainya dalam rupiah. Jadi dihitung secara kuantiti. Secara terperinci, pada anggaran ini harus dicantumkan jenis barang jadi dihasilkan, jenis bahan baku digunakan, bagian yang dilalui dalam proses, dan standar penggunaan bahan baku. Standar penggunaan bahan atau yang disingkat SP adalah bilangan berapa satuan bahan mentah yang diperlukan untuk menghasilkan satu barang. Satu barang jadi. Misalnya, kalau SP-nya 2 berarti untuk barang A perlu bahan baku X-nya sebanyak 2. Ini ada contoh sederhana. Ada 6 bulan, Januari sampai Juni. A dan B itu adalah produknya. Bulan Januari kita memproduksi 11.000 produk A, dan di Januari juga kita mau produksi 8.000 produk B. Sampai ke bawah cara bacanya sama. Kemudian ini ada barang A dan barang B memerlukan 3 bahan baku. Barang A membutuhkan 2 bahan X, membutuhkan 3 bahan Y dan 3 bahan Z. Barang B membutuhkan 3 barang X, 2 barang Y, dan 1 barang Z.
Jadi untuk menghitung kebutuhan bahan bakunya, kita bisa bantu pakai tabel ini. Biar gampang kita pindah ke Excel. Ini angka yang ini persis sama dengan angka yang di sini. Kita pindahkan. Jadi untuk barang A dan barang B sudah. Ini kebutuhan bahan bakunya 233, ini dia 233, 321, ini dia 321. Ini tinggal kita kalikan ya. Jadi semuanya dikalikan, kemudian kita total. Ini juga ditotal, baru kita jumlah kebutuhan barang X-nya sekian. Berarti harus menganggarkan bahan baku X sebesar 300.000. Itu caranya. Kemudian anggaran pembelian bahan baku. Di sini ada konsep economic order quantity yang harus kita pelajari. Ini disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang harus dibeli pada periode yang akan datang. Nah, jadi dia memperhatikan biaya pemesanan. Kalau biaya pemesanannya mahal, berarti kita harus beli barangnya lebih banyak gitu. Biaya pemesanan ini dia simbolnya S. Jadi di sini. Kenapa dia letak di atas? Artinya kalau semakin besar angkanya, maka IOQ yang harus dipesan juga semakin banyak. Karena kalau kita pesannya sedikit-sedikit, biaya pemesanannya jadi terlalu mahal. Kemudian biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan di sini simbolnya I. Jadi kalau semakin murah biaya penyimpanan, nggak apa-apa kita simpannya sedikit. Tapi kalau semakin besar biaya penyimpanan, kita belinya besar juga. Untuk menghitung biayanya, ini rumusnya. IOQ sama dengan akar 2 kali RS bagi P kali I. 2 ini emang sudah ketentuan. Kalau R jumlah bahan mentah yang diperli, misalnya berapa kilo, berapa ton. S biaya pemesanan misalnya 100.000 per kilo gitu ya. Kalau P adalah harga per unit bahan baku. Kalau biaya pemesanan ini bisa juga biaya angkut ya, termasuk di dalamnya. Kalau P kan jelas harga unit. Kalau I biaya penyimpanan dinyatakan dalam persentase. Misal biaya penyimpanannya 5% dari harga. Tuh. Atau rumusnya ada juga tapi penyebutnya berbeda. Itu C per unit. Artinya biaya penyimpanan setiap unit bahan mentah. Kalau ini kan pakai persentase kalau PI. Kalau C itu langsung dalam rupiah. Kita langsung ke contoh. Selama tahun 2024 dia perlu 1.800. Berarti 2 kali 1.800. Setiap kali pesan ada keluar biaya 100. Berarti kata kali 100. Harga per kilo bahan mentah 250. Biaya penyimpanan 40%. Inilah dia 250 kali 0,4. Kerjakan dulu di atas, ini dapat berapa? 360.000 ya. Kalau ini dihitung dapat 100. 360.000 bagi 100, dapatnya 3.600. Akar 3.600 kan 60. Berarti minimal dia sekali order harus 60 kilo. Kalau dia order kurang dari 60 kilo, kena di biaya penyimpanan nanti. Atau kena di biaya ini, biaya pemesanan. Kemudian ada juga anggaran persediaan bahan baku. Ini perencanaan terperinci atas kuantitas bahan mentah. Kemudian anggaran bahan baku habis dalam produksi. Sebagian dipergunakan dalam proses produksi. Ini merencanakan nilai bahan mentah yang digunakan dalam satuan uang. Kemudian waktu pembelian bahan baku juga harus diperhatikan. Stock out cost. Kalau persediaan kita habis, biaya kita berapa? Nah, jadi kalau kita memang rutin melakukan produksi, maka persediaan itu jangan sampai habis. Persediaan tetap harus ada. Kemudian ada extra carrying cost. Misalnya kalau kita pesannya satu truk muatan 30 ton.
biaya sekian. Kalau kita ordernya sampai 35 ton, itu ada extra cost ya. Nah, terus diperhatikan. Apakah masih bisa nutupin anggaran kita atau tidak. Oke, jangan sampai ruginya besar. Kemudian ada lead time. Kalau lead time, di sini ada contohnya. Nanti bisa lebih jelas. Kemudian ada reorder point. Berapa lama sekali harus kita pesan? Nanti ada juga contohnya. Ini contoh reorder point. Sekaligus lead time ya. Selama tahun 2024, PT Sumber Wangi membutuhkan bahan mentah sebanyak 10.000. Untuk merencanakan kapan saat pemesanan yang tepat harus dilakukan, diamati 20 data pemesanan terjadi pada tahun sebelumnya. Dari pengamatan diperoleh kenyataan bahwa di time 3 hari dia butuh 5 buah. Kalau 4 hari 10 buah, kalau 5 hari 5 buah. Biaya penyimpanan Rp2, biaya pemesanan 100. Apabila kehabisan, maka dicari bahan baku pengganti. Untuk itu dikeluarkan biaya 0,5 setiap unit pengganti. 1 tahun dianggap 300 hari, persediaan bahan baku langsung dimisahkan untuk 10 hari, hitung reorder point. Nah, kebutuhan kita masukin 10.000, carrying cost-nya Rp2 per kilo, procurement cost-nya Rp100 per order. Ini ya, biaya pemesanan. Bahasanya aja yang keren. Stock out cost-nya 0,5 per kilo. Lead time kita jadikan frekuensi. Frekuensinya tadi segini kan, 5, 10, sama 5. Ini jadi probabilitas karena apa? Karena kalau di total kan 20 ya. 5 bagi 20 kan 0,25. 10 bagi 20 0,5. 5 bagi 20 0,25. Jadi ini probabilitasnya. Kita hitunglah EOQ secara pakai rumus yang tadi. 2 kali 100.000 kali 100 bagi 2. 2 ini kan ini. Ya, jadi dapat 1.000 kilo EOQ-nya. Frekuensi pemesanan. Karena kita perlu 10.000 dan kita minimal sekali pesan 1.000, berarti kita harus pesan 10 kali. Dengan cara 10.000 bagi 1.000. Kemudian carrying cost per hari. Kita kan pesannya 10.000. Terus kita biaya pemesanannya kan Rp2. Ini kan biaya penyimpanan Rp2. Karena kita pesannya selama setahun itu dianggap 300 hari, berarti kita bagi 300 hari. Berarti ini Rp6,67 per hari order. Ini pula. Bila lead time 3 hari, maka economic carrying cost-nya 0, karena 3 hari adalah waktu paling cepat, tidak mungkin lebih cepat lagi. Kalau lead time 4 hari, 1 kali 0,25 kali 6,67. Jadi ada kemungkinan bahan mentah datang dalam 3 hari dengan probabilitas 0,25. Kalau lead time 5 hari, 2 kali 0,25 Jadi kalau lead time 5 hari, 2 kali 0,25 kali 6,67, 1 kali 0,5 kali 6,67. Totalnya 6,67. Jadi ada kemungkinan bahan mentah datang dalam 3 hari, 2 hari lebih cepat dengan probabilitas 0,25, atau dalam 4 hari, 1 hari lebih cepat dengan probabilitas 0,5. Stock of cost atau SOC, ini kebutuhan bahan mentah per hari, 10.000 bagi 300 hari, berarti ada 33 kali. Stock of cost per kilo 0,5. Kalau lead time 5 hari, maka SOC-nya 0 karena 5 hari waktu paling lama. Kalau lead time 4 hari, tinggal kita kalikan sesuai yang ini. Kalau bahan baku dalam 5 hari, probabilitas 0,25, lead time 3 hari, ini rumusnya. Biayanya 16.650. Ini adalah biaya kalau kita kehabisan stok. Kemudian tujuan penyusunan bahan baku, anggaran ya. Perkirakan jumlah kebutuhan bahan baku, jumlah pembelian, dasar memperkirakan kebutuhan dana, dasar penyusunan produk costing,
Berarti ada kaitannya ke anggaran produksi dan fungsi melaksanakan pengawasan bahan baku. Ini ada kesimpulan, penyusunan bahan yang penting, kemudian anggaran bahan baku terdiri dari komponen anggaran kebutuhan, pembelian, persediaan, dan penggunaan bahan baku, kemudian perlu diperhatikan tentang IOQ, lalu tujuan penyusunan anggarannya, ada beberapa hal, dan ini merupakan bagian integral dari manajemen produksi yang efektif, membantu perusahaan dalam mengelola persediaan, mengoptimalkan biaya produksi, dan memastikan kelancaran proses produksi secara keseluruhan. Untuk memahami lebih lanjut mengenai materi ini, silakan didiskusikan pertanyaan diskusi berikut ini. Nah, jadi ini materi tentang anggaran bahan baku. Semoga dapat dipahami dengan baik.